Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sularno, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaid Indonesia, program pendidikan PGMI, angkatan kelima, semester 7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ta'lim Muta'alim dengan materi penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi tahdimil ilmi wa ahlihi wa tahdimil ustadi wa tauqiri. Yang terjemahnya adalah para pelajar atau santri tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa mau menghormati ilmu dan gurunya. Kilama wasola man wasola illa bil hurmati wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurmati watahdini wakilal hurmatu khairun minas ta'ati ala taro anna insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru bitarkil hurmat wa min tahdimil ilmin tahdimul muallim. Artinya, karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil mereka ketika menuntut ilmu itu sangat menghormati 3 hal. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Ada yang mengatakan bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Karena manusia tidak dianggap kufur karena bermaksiat, tapi dia menjadi kufur karena tidak menghormati atau memuliakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Aliul karramallahu wajhah ana abdu man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a taqwa wa insya'a istara. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, aku adalah saya atau budak yang orang mengajarku walau hanya 1 huruf. Jika dia mau silakan menjualku atau memerdekakan aku atau tetap menjadikan aku sebagai budaknya. Ada sebuah syair yang berbunyi wa qad unsidatu fi dzalik wa aitu ahaqqa haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin laqad haqqa an yuhda ilahi karama lita'limi harfin wahidin alfu dirham. Yang terjemahnya adalah tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya guru. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar walau hanya 1 huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat kepadanya. Fa inna man alamaka harfan mimma ta'taju ilaihin fid dini wa huwa abuka fid din. Sebab guru yang mengajarmu 1 huruf yang kamu butuhkan dalam agama, dia ibarat bapakmu dalam agama. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Yadiduddin
Sirazi yakun qala masyatihuna man arada an yakuna nuhu aliman wayan bagi ayyura'iyya ghuraba minal fuqahai wa yukhrimahum wa yu'addimahum wa yu'tiyahum syai'an fa in lam yakunib nuhu aliman yakunu hafiduhu alima. Imam As-Syairasi berkata, guru-guruku berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka dia harus menghormati para ahli fikih dan memberi sedekah pada mereka. Jika ternyata anaknya tidak menjadi alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Wa min tauqirul muallimi alla yamsiya amamahu wala yajlisa makanahu wala yabtadi al kalama indahu illa biidni. Termasuk menghormati guru adalah hendaknya seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya kecuali dengan seizinnya. Wala yuksirul kala ma'indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta wala yaduqqal baba bal yasbiro hatta yakhruj. Hendaknya tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek maupun sedang bosan. Harus bisa menjaga waktu, jangan mengetuk pintunya, tapi sebaliknya menunggu sampai beliau keluar dari pintu atau dari rumahnya. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatahu wa yamtasilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah wala ta'ata lil ma'luki fin ma'siyatil khali wa min tawqirihi tawqiru auladihi wa man yata'allaqu bi. Alhasil, seorang santri harus mencari kerelaan daripada hati guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya dan orang-orang yang ada hukum kerabatnya dengannya. Wa kana yaqul innama wajadtu hadzal man siba bi hurmatil ustadi fa ini kuntu akdumu ustadil qadiyah Aba Yazid ad-Dabusiya wa kuntu akhdumuhu wa adbahu ta'amahu wa la akulu minhu. Beliau berkata, aku mendapat kedudukan ini karena aku menghormati guruku Abi Yazid ad-Dabusi. Aku selalu melayani beliau, memasak makanannya, dan aku tak pernah ikut makan bersamanya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi penghormatan terhadap ilmu dan orang alim.
kesempatan ini kepada sahabat saya atau teman saya, bila ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Walhamdulillah. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk sahabat saya untuk bertanya mungkin apa yang sudah saya sampaikan dalam presentasi tadi, mungkin ada yang belum jelas atau pertanyaan dipersilahkan. Ya itu tadi Pak Lili menyampaikan talim mutalim tentang ilmu. Yang mau saya tanyakan apa yang dimaksud menghormati ilmu itu pertama. Menghormati ilmu menurut saya adalah tidak akan ada atau tidak ada akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajari kalau kita tidak bisa menghormati yang namanya guru. Maka di sini seorang santri atau seorang pelajar harus betul-betul menghormati guru, menghormati ilmu, termasuk di sini harus menghormati yang namanya ahli ilmu. Oke, itu pertama. Yang kedua Pak, terus apa untuk hukumnya mencari ilmu Pak di situ itu? Hukum mencari ilmu adalah fardu ain atau wajib, ya, sesuai daripada. Oke, satu lagi terus selanjutnya, adakah ayat atau hadis mungkin tentang hukum mencari ilmu itu? Kalau setahu saya yang ada adalah hadis Rasulullah yang artinya kurang lebihnya adalah barang siapa menginginkan soal atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia, itu wajib memiliki ilmunya. Termasuk di sini barang siapa ya yang ingin memiliki daripada akhirat, itu juga sama ada ilmunya. Dan atau siapapun yang menginginkan kedua-duanya, baik itu dunia maupun akhirat, itu pun juga ada ilmunya. Nah, ini tentang diambilkan dari sabda Rasulullah, ya. Hadis ya. Ini sifatnya hadis ya. Oke, terus sebutkan 3 hal yang sangat dihormati dalam mencari ilmu tadi Pak. 3 hal yang dihormati dalam mencari ilmu. Iya, tadi kan ada hal-hal yang dihormati dalam mencari ilmu. Nah ini 3 hal yang dihormati dalam mencari ilmu itu apa aja? Menurut saya, 1 adalah diri kita sendiri, yang kedua terhadap teman, dan yang ketiga terhadap guru. Ini yang semuanya harus yang kita hormati. Oke, sudah ya. Kemudian dari situ tadi ada juga masalah tentang menghormati dan taat. Apa yang dimaksud hormat itu lebih baik daripada mentaati? Itu tadi saya dengar kata-kata itu. Kalau menurut saya menghormati itu lebih baik dari mentaatin ya. Iya. Saya kira kembali kena masalah tadi yang guru tadi adalah sumber daripada ilmu, termasuk ahli ilmu, di mana beliau ini adalah ya boleh dikatakan sumber daripada segala sumber ilmu, sehingga sudah sewajarnya mereka untuk dihormatin ya. Nah, kalau mentaati itu sifatnya hanya fluktuasi atau sesaat, tapi kalau bicara menghormati ya akan selamanya gitu, lebih dominan untuk menghormatinya itu. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan, mungkin ya, nanti kita lebih jelasnya kita tanyakan kepada dosen kita atau Ustaz Hasim ya. Oke, dilanjut. Tadi masih ada yang perlu saya ketahui itu bagaimana atau sebagai orang tua bagaimana mendidik anak itu menjadi anak yang alim tuh? Menjadi anak alim, saya kira sama, ini hubungannya dengan masalah ilmu lagi. Jadi anak tersebut harus menghormati yang namanya para ahli fikih ya.
bicara khilaf fikih kan berarti hukum atau syariat daripada Islam sendiri. Terus yang kedua, dibiasakan untuk memberi sedekah kepada sesama, ya, termasuk di sini kita juga harus menghormati daripada anak-anak, daripada guru. Ini yang mungkin bisa saya jelaskan tentang masalah bagaimana menjadi anak yang alim tadi. Jadi 3 hal tadi, ya, harus menjadi ahli fikih, memberikan sedekah, termasuk menghormati daripada anak-anak guru itu. Selanjutnya, apa yang Pak Lana ketahui tentang mengapa harus menghormati guru itu, gimana sih penjelasannya? Yang jelas guru itu ya satu, ilmunya luas ya, pengetahuannya luas, ya, termasuk senioritasnya, sehingga memang sudah pantasnya beliau itu harus kita hormatin, karena ya sumber daripada keilmuan daripada kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, memang guru atau dosen itu, sehingga kita betul-betul harus menghormati pada beliau gitu. Oke. Selanjutnya, mengapa sih kita harus menghormati terhadap diri sendiri? Itu maksudnya gimana sih Pak? Tadi kan ada pembahasan di materi itu, menghormati terhadap diri kita sendiri, itu gimana itu pengertiannya? Menghormati kepada diri kita sendiri ya otomatis karena kita menjadikan figur, ya, personality kita, berarti kita satu memang harus, ya, tidak boleh sombong, ya, itu yang pertama. Terus kepada sesiapapun kita juga harus rendah hati. Terus yang sangat terpenting bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, intinya di poin sombong tadi Ya, ya. betul. Tidak sombong itu sama dengan kita tidak sombong, berarti kita menghargai diri sendiri. Betul. Oke, terakhir nih Pak Li, sebagai pelajar itu harus selalu mencari keridhaan hati guru. Ini apa maksudnya? Saya kira seperti pertanyaan tadi ya, pertanyaan nomor berapa tadi itu, pertanyaan tentang masalah guru ya. Karena kembali lagi, guru adalah sumber ilmu, sudah seharusnya memang harus dihormatin ya. Karena jangan sampai guru itu murka, ya, dan kita memang harus selalu mematuhi ya. Karena ya boleh dikatakan guru itu digugu dan ditiru, sehingga selalu mencerminkan ya akhlak maupun dimengerti selalu kebaikan itu. Ketaatan kita terhadap seorang guru, betul ya, yang kita anggap dunia. Oke. Betul. Ya, terima kasih Pak Lili, jadi banyak menambah wawasan dan pengalaman saya dari kajian yang tadi Pak Lili sampaikan, dan terima kasih untuk wawancaranya ini. Ya, baik, terima kasih Wikino ya yang telah menanyakan beberapa hal yang materi yang setelah saya presentasikan lagi ya. Mudah-mudahan jawaban saya sudah memuaskan. Namun kalau misalkan belum memuaskan, coba nanti kita tanyakan kepada dosen kita bersama supaya lebih afdol dalam menerangkan jawaban-jawaban yang tepat. Oke. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dan pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.